Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Afril, di pelajaran seni budaya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai pelajaran. Kita akan hari ini akan mempelajari tentang seni rupa, jenis dan fungsinya. Oke. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Yang pertama adalah supaya kalian mampu memahami apa sih pengertian seni rupa itu. Kedua, supaya kalian memahami fungsi dan unsur seni rupa. Jadi maksudnya biar kalau misalnya kalian melihat karya seni atau punya karya seni, kalian tahu nih fungsinya apa, untuk apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa membedakan jenis-jenis seni rupa gitu. Ada apa aja sih jenisnya kayak gitu ya. Oke, lanjut. Tapi sebelum itu saya ingin memberitahu kalian tentang pembagian pelajaran seni budaya kita. Oke, jadi di seni budaya ini ada 4 cabang. Yang pertama ada seni rupa, kemudian ada seni musik, kemudian ada seni tari, dan yang terakhir seni teater. Tapi kok banyak banget ya? Apakah waktu kita cukup untuk belajar itu semua? Tenang anak-anak, nanti kita akan mempelajari 2 cabang saja, yaitu pelajaran seni rupa dan cabang seni musik. Oke, lanjut ya. Oke, coba perhatikan gambar berikut. Gambar ini, ini. Oke, dari ke-6 gambar ini, manakah yang menurut kalian adalah seni rupa? Coba ditebak. Coba kita lihat satu-satu gambarnya ya. Gambar pertama adalah gambar lukisan. Yang kedua adalah gambar patung di Candi Borobudur. Gambar ketiga adalah orang sedang melakukan teater. Yang keempat adalah gambar keramik, kerajinan keramik. Yang kelima adalah orang sedang bermain musik. Yang terakhir adalah orang sedang melakukan tarian. Oke, dari situ mana ya seni rupa? Coba ditebak. Simpan dulu ya jawabannya. Oke. Oke, jadi apa sih itu seni rupa? Coba kita baca bareng-bareng ya. Seni rupa adalah salah satu cabang seni yang dapat dinikmati dengan indera penglihatan, yang mana proses penciptaannya melibatkan budi, akal, serta keterampilan pengerjaan secara maksimal, sehingga dapat menghasilkan karya yang mampu menyentuh jiwa spiritual manusia yang melihatnya gitu. Oke, saya jelasin satu-satu. Nih, salah satu cabang seni yang dapat dinikmati dengan indera penglihatan, yaitu berarti kita bisa melihat atau menikmati karya tersebut dengan mata kita gitu. Walaupun nanti perkembangannya dalam seni rupa juga ada yang namanya performance art. Terus ada seni media baru yang nanti misalnya bisa aja kayak video-video ada suaranya, itu nanti akan banyak perkembangannya. Kemudian yang mana proses penciptaannya melibatkan budi dan akal. Nah, berarti ada pemikiran dulu sebelum kita bikin sebuah karya. Dipikirin dulu, aku mau bikin apa ya? Gitu. Objeknya apa ya? Maksud aku bikin ini apa ya? Nah, itu maksudnya. Jadi nggak ujuk-ujuk kita bikin karya terus asal ciprut gitu. Terus kita bilang, wah ini abstrak. Nggak bisa gitu. Karena seniman abstrak pun ketika ingin membuat karya abstrak gitu, dia pasti telah memikirkan maksud dan tujuan dari karya itu apa. Dan kemudian serta keterampilan pengerjaan secara maksimal. Nah, maksudnya adalah keterampilan dia membuat tekniknya gitu. Sampai sini paham ya? Oke, dan yang terakhir adalah sehingga menghasilkan karya yang mampu menyentuh jiwa spiritual manusia yang melihatnya. Maksudnya apa? Ketika kita melihat sebuah karya, kita bisa turut merasakan, kita bisa turut hadir dalam karya tersebut.
Misalnya, ketika ada gambar nenek-nenek tua, jompo gitu kan, kita langsung lihat, ya ampun kasihan nenek-neneknya udah tua tapi masih aja dagang gitu. Atau misalnya ngelihat gambar ada anak kecil kelaparan, busung lapar gitu, kita ikut sedih gitu. Atau misalnya ada gambar-gambar yang ceria, kita turut senang gitu, tanpa sadar kita tuh ikut senyum ngelihatnya. Nah, itu maksudnya adalah menyentuh jiwa hati manusia yang melihatnya. Sampai sini paham? Insya Allah dipahami ya. Kemudian jenis dan fungsi seni rupa. Nah, sekarang kita belajar nih, apa sih jenisnya, dan jenisnya itu fungsinya apa? Apakah cuma dipajang doang gitu? Oke, kita bahas. Nah, di sini saya sudah bikinkan kalian sebuah mind map di mana seni rupa itu sebenarnya ternyata dibagi menjadi dua, berdasarkan fungsi dan berdasarkan wujudnya gitu. Oke, yang pertama berdasarkan wujud. Berdasarkan wujud ada yang namanya seni 2 dimensi dan seni 3 dimensi. Coba kita lihat satu-satu ya. Oke, seni rupa 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 dimensi, panjang dan lebar, atau panjang dan tinggi, itulah sama aja. Nah, contohnya adalah lukisan ini. Nah, mana sih panjangnya? Misalnya bagian panjangnya yang ini bagian yang atas ini. Terus panjang yang lebar adalah bagian ini. Gitu. Nah, karena dia hanya punya 2 dimensi, berarti otomatis dia hanya bisa dilihat dari bagian depan. Misal, ini ada sebuah lukisan gitu. Nah, lukisan ini kan dia hanya 2 dimensi ya, panjang dan lebar. Kita cuman bisa melihat dari satu sisi aja. Dari sebelah sini nggak bisa kelihatan, apalagi dari belakang. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut ke seni rupa yang 3 dimensi. Oke, seni rupa 3 dimensi. Berarti dia punya 3 dimensi. Ada panjang, dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Misal, nih mobil-mobilan nih punya anak saya. Anggaplah ini karya patung, ya. Patung mobil-mobilan. Dia punya panjang di sebelah sini, punya lebar, dan punya tinggi. Karena dia punya 3 dimensi, maka karya ini bisa dilihat dari segala arah. Sampai sini paham ya? Oke, insya Allah paham. Kemudian lanjut ke seni rupa berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya seni rupa ada 2, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, di sini saya tulisin nih contohnya, ada seni lukis, seni patung, seni grafis, seni murni, fotografi, kaligrafi, dan lain-lain. Itu yang di seni murni. Nah, melihat contoh-contoh tersebut, jadi apa sih sebenarnya seni rupa murni itu? Oke, bahas, coba kita lihat. Nah, dibaca ya. Seni yang fungsinya untuk mencurahkan isi hati, gagasan atau ide dan kreativitas pembuatnya. Nah, biasanya dia fungsinya murni untuk keindahan saja. Contohnya di sini ada seni lukis ya kan? Terus ada seni patung, ada seni grafis murni, kaligrafi, fotografi, dan lain-lain. Dan biasanya hanya dipajang aja di tembok gitu, supaya untuk fungsinya menambah keindahan. Oke, sampai sini paham ya seni murni. Kemudian sekarang yang terapan. Nah, seni rupa terapan adalah seni yang selain dinikmati keindahannya, tetapi dia juga punya fungsi tersendiri gitu, yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini dibagi 2. Ada yang seni rupa terapan yang kriya, ada yang desain. Oke. Kriya tuh apa sih gitu? Bu, saya mau tahu dong kriya itu apa, saya nggak paham gitu. Oke, saya jelasin. Jadi kriya itu adalah kegiatan pembuatan karya seni yang menitikberatkan kepada keterampilan tangan dan fungsi untuk mengolah
bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan menjadi benda-benda yang tidak hanya memiliki nilai pakai, tetapi juga nilai estetis. Jadi dia mengedepankan fungsi keterampilan tangan gitu. Nah, pernah lihat kan ya, misalnya kalau kalian lagi pergi ke Jogja, kalian ngeliat tuh banyak kerajinan-kerajinan. Nah, itu namanya seni kriya. Nah, seni kriya ini ada pembagiannya lagi. Ada kriya tekstil, contohnya kayak batik, terus kain tenun, dan macam-macam lah ya. Itu namanya kriya tekstil. Kemudian ada kriya kulit. Kalau misalnya kalian pergi mungkin ke mana ya, Bandung kali ya. Terus ada kayak kerajinan kulit gitu, dompet-dompet kulit, tas-tas kulit. Nah, itu masuknya ke kriya kulit. Terus ada lagi yang namanya kriya rotan, kriya bambu, kriya kayu. Nah, itu banyak tuh contohnya. Kriya kayu tuh kayak misalnya bikin kusen, bikin jendela kayak gitu. Terus bikin kursi gitu. Terus kalau kriya bambu tuh kayak bikin rumah-rumah bambu kali ya. Tuh, terus ada kriya rotan, misalnya ada kursi rotan, tuh masuknya ke kriya. Nah, sekarang desain. Desain itu apa sih? Gitu. Jadi desain itu adalah kegiatan kreatif untuk merencanakan dan merancang sesuatu yang umumnya fungsional dan tidak ada sebelumnya dalam rangka menyelesaikan suatu masalah tertentu agar memiliki nilai lebih dan menjadi lebih manfaat bagi penggunanya. Nah, maksudnya apa? Bedanya apa? Kalau kriya adalah proses pengerjaan yang menggunakan keterampilan tangan, kalau si desain ini adalah lebih ke pemikirannya gitu. Misalnya kamu udah bikin kursi nih, bikin kursi atau nggak bikin kursi deh, iya bikin kursi misalnya, bikin kursi dari rotan gitu. Wah, bentuknya kurang, kalau kursi yang pertama tuh misalnya bangkunya ketinggian, kamu desain gimana jadinya nyaman untuk dipakai oleh orang banyak gitu. Atau misalnya kayak misalnya kamu bikin mug gitu, gimana caranya gelas itu atau mug itu nyaman dipakai. Kalau misalnya yang kriya, misalnya tadinya kamu cuma bikin gelas yang nggak ada gagangnya gitu, terus karena gagangnya nggak ada jadi gampang jatuh, akhirnya kalian bikin yang ada pegangannya. Itu contohnya desain gitu. Nah, desain itu ada macam-macam. Ada desain produk dan desain komunikasi visual atau grafis. Nah, desain produk tuh ada apa aja? Ada desain fashion, misalnya kalau kamu lihat model baju yang lucu-lucu itu masuknya desain fashion. Furniture misalnya kursi rumah yang lucu-lucu bentuknya, atau kursi kursi taman, kursi rumah kan beda-beda. Nah, itu masuknya desain. Kursi taman, kursi taman sama kursi tamu. Nah, itu kan beda bentuknya, itu masuknya adalah ke desain karena fungsinya berbeda. Terus misalnya ada arsitektur, itu juga masuknya ke dalam desain produk. Ada lagi ke desain industri, misalnya desain handphone, desain motor, kayak desain mobil kayak. Nah, itu masuknya ke desain produk. Nah, ada lagi desain komunikasi visual tuh yang biasa kalian lihat di banner-banner jalanan gitu ya kan. Di mana-mana, misalnya poster, itu masuknya ke dalam desain komunikasi visual. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Apa sih bedanya desain grafis dengan grafis murni? Nah, bedanya adalah kalau grafis ya tadi itu saya bilang, kalau murni berarti murni untuk kalau grafis fungsinya grafis yang terapan berarti fungsinya fungsinya untuk ada gunanya gitu, biar orang-orang tahu, misalnya poster tentang corona gitu ya kan. Gimana caranya orang ngelihat itu poster tuh tertarik dan melihat. Nah, maksudnya grafis itu adalah sebenarnya masuknya ke dalam kegiatan cetak-mencetak gitu ya. Kalau grafis murni itu dicukil satu-satu kayak bikin stempel terus dicap-cap-cap. Nah, kalau seni grafis murni grafis yang desain grafis dia bisa di print caranya, jadi langsung banyak bikinnya. Kalau yang grafis murni satu-satu gitu. Dan biasanya kalau yang grafis murni itu eksklusif, berbeda dengan yang desain grafis. Sih paham ya? Ya, insya Allah dipahami. Mohon maaf kalau saya muter-muter ngomongnya ya. Oke, lanjut. Jenis sudah.
Sekarang, wah unsurnya nih. Oke, unsur seni rupa akan kita pelajari di minggu depan. Jadi ditunggu video selanjutnya dari saya. Ini ada bocorannya, ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, gelap, terang, volume, tekstur, dan lain-lain. Itu maksudnya apa kita akan bahas minggu depan. Nah sekarang saya ingin tanya sama kalian, sudah paham belum? Mudah-mudahan sudah paham ya. Kalau misalnya belum paham, bisa bertanya dengan saya di WA 0899 1633 124 atau telepon juga boleh, silakan. Dan kemudian jangan lupa kerjakan soal latihan yang ada pada Classwork Google Classroom ya. Gitu. Atau nanti bisa juga sih saya taruh di bawah di deskripsi videonya, nanti silakan kalian kerjakan. Dan jangan lupa nanti di Google Classroom-nya dipencet mark as done supaya ketahuan kalau kalian sudah mengerjakan tugas gitu. Dan jangan lupa pas ngerjainnya itu isinya pakai nama asli dan kelasnya, jangan keliru. Oke, sampai jumpa minggu depan. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.